warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10A dengan Asbin Kak Firda Tasya Kamila akan mereview materi praktikum ilmu reproduksi ternak dari acara 1 hingga acara 5 yang beranggotakan Alvina Areho Mayasari dengan NIM akhiran 0138 dan Muhammad Tamar Mahara dengan NIM akhiran 0092 yang akan mereview materi acara 1. Kemudian Rizky Nanur Laili dengan NIM akhiran 0028 yang akan mereview materi acara 2. Kemudian Robi Handoko dengan NIM akhiran 0084 yang akan mereview materi acara 3. Kemudian Yaskia Stanley dengan NIM akhiran 0076 yang akan mereview materi acara 4. Dan Suratman dengan NIM akhiran 0132 yang akan mereview materi acara 5. Selamat menonton. Kali ini saya akan menjelaskan tentang acara yang pertama, yaitu anatomi dan fisiologi organ reproduksi ternak jantan dan betina. Yang pertama, organ reproduksi ruminansia jantan. Organ reproduksi ruminansia jantan terdiri dari testis, epididymis, vas deferens, ampula, dan penis. Kemudian organ reproduksi betina. Organ reproduksi betina terdiri dari ovarium, oviduct, uterus, serviks, vagina, dan vulva. Kemudian organ reproduksi pada unggas. Yang pertama, organ reproduksi pada unggas jantan. Organ reproduksi pada unggas jantan terdiri dari testis, epididymis, vas deferens, dan papilla. Yang kedua, organ reproduksi unggas betina. Organ reproduksi unggas betina terdiri dari ovarium, oviduct, uterus, vagina, dan kloaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi betina. Di organ reproduksi betina meliputi ovarium, infundibulum, magnum, uterus, vagina, dan kloaka. Ovarium terletak pada daerah kianial ginjal di antara rongga dada dan rongga perut. Kemudian infundibulum. Infundibulum merupakan bagian teratas dari oviduk dan mempunyai panjang sekitar 9 cm. Bentuk dari infundibulum yaitu seperti corong atau fimbria dan menerima telur yang telah diovulasikan. Setelah itu magnum. Magnum merupakan saluran kelenjar dari oviduk dan merupakan bagian terpanjang dari oviduk. Kemudian uterus. Uterus merupakan bagian oviduk yang melebar dan berdinding kuat. Pada uterus terjadi penambahan albumen antara 20-25%. Setelah itu vagina. Vagina dengan panjang sekitar 12 cm. Telur masuk ke bagian vagina setelah pembentukan oleh kelenjar kerambang sempurna. Setelah itu vagina keluar melalui kloaka. Kloaka merupakan lubang posterior yang berfungsi sebagai satu-satunya lubang untuk saluran pencernaan, urin, dan genital pada spesies hewan tertentu. Selanjutnya yaitu siklus reproduksi ternak. Siklus reproduksi ternak ada dua, yaitu reproduksi ternak ruminansia dan unggas jantan. Bisa dilihat sendiri pada bagan hormon reproduksi ruminansia jantan dan bagan hormon reproduksi unggas jantan. Selanjutnya yaitu siklus reproduksi ternak ruminansia betina dan unggas betina. Bisa dilihat sendiri bagan hormon reproduksi ruminansia betina dan bagan hormon reproduksi unggas betina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mereview materi pada acara 2 yaitu tentang gametogenesis dan uji kualitas semen. Baiklah, untuk yang pertama itu materi yang digunakan dalam praktikum yaitu meliputi alat dan bahan. Media yang digunakan dalam penjelasan materi gametogenesis adalah berupa video dan gambar. Alat yang digunakan dalam praktikum uji kualitas semen adalah mikroskop, objek glass, cover glass, pinset, pipet, beker glass, hemositometer, tabung Appendorf, aluminium foil, tisu, hand counter, gunting, bunsen, dan korek, serta alat tulis. Kemudian bahan yang digunakan dalam praktikum yaitu semen beku, eosin, NaCl fisiologis, dan alkohol 70%. Kemudian metode yang digunakan pada praktikum acara 2 ini antara lain: pertama-tama, praktikkan menyimak video dan penjelasan asisten mengenai proses gametogenesis, fertilisasi, dan morfologi ovum dan sperma. Kemudian praktikkan melakukan towing semen beku dan mengamati morfologi sperma melalui mikroskop. Kemudian praktikkan melakukan uji kualitas semen secara makroskopis. Kemudian praktikkan melakukan uji kualitas semen secara mikroskopis. Kemudian yang terakhir yaitu
sesi tanya jawab dan diskusi dengan asisten. Gametogenesis merupakan suatu proses pembentukan dan perkembangan sel gamet jantan dan betina. Tujuan mempelajari gametogenesis ini adalah untuk mengetahui proses pembentukan sel gamet dari ternak jantan maupun ternak betina sehingga bisa mengerti bentuk sempurnanya. Gametogenesis pada ternak jantan. Pada ternak jantan, proses pembentukan sel gametnya itu dinamakan spermatogenesis. Seperti yang sudah dipelajari sebelumnya pada anatomi dan fisiologi organ reproduksi ternak jantan, bahwa proses spermatogenesis terjadi di dalam tubulus seminiferus. Tahap spermatogenesis yang pertama yaitu spermatogonium. Spermatogonium ini masih mempunyai kromosom 2N atau yang biasa disebut dengan diploid. Spermatogonium ini nanti akan mengalami fase mitosis. Fase mitosis pada spermatogenesis disebut juga dengan istilah spermatositogenesis. Setelah spermatogonium mengalami mitosis, kemudian akan berubah menjadi spermatosit primer, yang mana spermatosit primer ini masih memiliki kromosom diploid atau 2N. Kemudian spermatosit primer tersebut akan memasuki fase meiosis 1 yang disebut juga sebagai spermiogenesis. Pada tahap meiosis 1 ini, spermatosit primer akan berubah menjadi spermatosit sekunder. Hal ini dikarenakan telah melalui fase meiosis 1 sehingga berubah yang sebelumnya bersifat diploid menjadi haploid. Setelah mengalami fase meiosis 1 dan berubah menjadi spermatosit sekunder, kemudian akan membelah lagi dan mengalami fase meiosis 2 menjadi spermatid yang juga memiliki kromosom haploid. Setelah berubah menjadi spermatid, kemudian akan berdiferensiasi menjadi sperma yang sesungguhnya atau spermatozoa yang matang yang disebut juga dengan sel sperma. Pada tahap diferensiasi ini akan mengalami penyempurnaan yang semulanya hanya ada kepala, nukleus, dan sitoplasma, kemudian akan berdiferensiasi menjadi sperma yang seutuhnya dan sempurna, yaitu memiliki ekor untuk membantu pergerakan sperma tersebut. Kemudian gametogenesis pada ternak betina. Gametogenesis pada ternak betina prosesnya disebut dengan oogenesis. Oogenesis ini terjadi di ovarium. Prosesnya diawali dengan bakal sel telur atau yang disebut dengan oogonium yang sifatnya adalah diploid yang akan mengalami proses pembelahan secara mitosis menghasilkan oosit primer. Oosit primer tersebut akan mengalami pembelahan secara meiosis tahap 1 yang kemudian akan menghasilkan oosit sekunder yang bersifat haploid dan satu badan polar. Oosit sekunder akan mengalami meiosis tahap 2 membentuk ootit dan badan polar. Ootit tersebut akan mengalami diferensiasi membentuk sel telur atau ovum. Selanjutnya badan polar tersebut akan lisis. Kemudian morfologi sel gamet jantan atau morfologi sel sperma. Morfologi sperma dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, badan, dan ekor. Morfologi sel gamet betina atau morfologi sel ovo. Morfologi ovum terdiri dari beberapa bagian, yang mana setiap bagian akan memiliki fungsi tersendiri. Bagian ovum yang pertama adalah corona radiata. Corona radiata merupakan lapisan terluar dari oosit yang terdiri dari beberapa barisan granulosa yang membiarkan telur menempel setelah dikeluarkan dari folikel atau disebut dengan tubulus oogamous. Pada corona radiata tersebut juga merupakan tempat terjadinya transportasi sel lisis oosit. Bagian ovum yang kedua adalah zona pellucida. Zona pellucida berbasis glikoprotein yang mana di zona ini terdiri dari 3 bagian, yaitu ZP1, ZP2, dan ZP3 yang memiliki fungsi tersendiri. Bagian ovum yang selanjutnya adalah centriole yang berfungsi sebagai tempat pelepasan atau tempat perumusan kepala dan ekor sperma. Uji kualitas semen secara makroskopis terdiri dari pengamatan yang terkait dengan volume semen, kemudian warna semen, lalu konsistensi semen, kemudian yang terakhir yaitu terkait dengan pH atau derajat keasaman. Kemudian pada uji mikroskopis kualitas semen itu ada 4 macam, yaitu uji motilitas, uji konsentrasi, uji mortalitas, dan uji abnormalitas. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mata kuliah ilmu reproduksi ternak mengenai seleksi ternak dan juga sinkronisasi birahi. Yang pertama, seleksi ternak. Apa sih yang dimaksud dengan seleksi ternak? Seleksi ternak adalah upaya dan usaha untuk memilih ternak yang berproduksi tinggi serta berkualitas baik untuk bibit pengembangbiakan selanjutnya. Pada praktikum kali ini, seleksi ternak dilakukan dengan metode seleksi eksterior atau seleksi ternak dengan melihat kondisi luar dari fisik ternak. Seleksi ternak berdasarkan tampilan eksterior atau tampilan fisik luarnya berbeda-beda tergantung dari komoditas ternak tersebut. Misalnya saja pada komoditas ternak unggas. Secara umum, unggas yang baik memiliki ciri-ciri fisik antara lain meliputi tidak ada cacat fisik dalam tubuhnya, kemudian kondisi tubuhnya sehat, kemudian paruhnya tidak mengalami pembengkokan. Kemudian bulunya mengkilat, kakinya kuat, konformasi tubuh yang padat, kemudian bentang sayapnya lebar. Kemudian jika memiliki jengger, jenggernya harus tebal dan juga lurus. Kemudian pada unggas jantan di kloakanya terdapat organ papila untuk organ kopulasi, sedangkan pada kloaka betina tidak ada organ untuk kopulasi. Kemudian pada unggas betina memiliki sifat mothering ability, yaitu sifat keibuannya seperti mengerami telur dan juga mengasuh anak-anaknya.
Kemudian untuk ternak ruminansia, seleksinya meliputi jika ternak itu betina, maka ambingnya harus besar dan simetris. Kemudian saluran reproduksi betina yakni vulvanya haruslah panjang dan lebar. Pada betina juga harus memiliki wajah yang feminim atau khas ternak betina. Pada ternak jantan haruslah memiliki wajah yang gagah, kemudian konformasi tubuh yang padat dan juga kuat, kemudian pertulangan dan otot besar, memiliki testis yang besar dan simetris, kemudian memiliki libido yang normal, yakni tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan sifat libido. Kemudian ciri lain dari ternak ruminansia yang baik terlepas dari sifat reproduksinya yaitu misalnya memiliki mata yang cerah dan bulu yang berkilau serta body conditioning score yang juga baik. Kemudian materi selanjutnya adalah sinkronisasi berahi. Sinkronisasi berahi adalah pengandalian siklus berahi sehingga suatu populasi ternak dapat mengalami berahi secara bersama-sama. Sinkronisasi berahi terbagi menjadi dua, yaitu sinkronisasi berahi diperlambat dan dipercepat. Sinkronisasi berahi diperlambat contohnya dengan penambahan hormon progesteron. Dan sinkronisasi berahi yang dipercepat yaitu dengan penambahan hormon prostaglandin untuk lisisnya korpus luteum sebagai pemroduksi progesteron, sehingga hormon progesteron akan turun dan juga hormon estrogennya akan naik. Pada praktikum kali ini, sinkronisasi berahi dilakukan dengan sinkronisasi berahi yang diperlambat, yaitu dengan pemberian spons vagina yang sudah diberi hormon progesteron dan dimasukkan ke dalam organ reproduksi betina dari ternak. Spons vagina akan bertahan pada organ reproduksi betina selama 2 minggu, kemudian akan dikeluarkan dengan cara menarik tali dari spons vagina yang tadinya sudah diberi tali. Setelah pencabutan spons vagina dari organ reproduksi betina, maka diharapkan hormon estrogen akan naik secara bersama-sama dalam suatu populasi ternak dan nantinya ternak akan berahi dalam jangka waktu 2-3 hari, kemudian dilakukan inseminasi buatan pada seluruh populasi ternak yang ada. Demikian penjelasan mengenai materi seleksi ternak dan juga sinkronisasi berahi dari saya. Terima kasih. Pada kali ini saya akan menerangkan materi acara 4 yang meliputi penampungan semen, pengenceran semen, dan juga pembuatan semen beku. Yang pertama adalah penampungan semen. Penampungan semen adalah cara untuk mendapatkan semen dari seekor pejantan. Metode pertama yang dapat digunakan adalah pengurutan dengan cara mengurut ampula phase difference. Kemudian metode vagina buatan seperti gambar tersebut. Lalu metode elektroejakulator yang digunakan jika penampungan semen tidak dapat dilakukan menggunakan vagina buatan. Materi selanjutnya adalah pengenceran semen. Pengenceran semen merupakan upaya untuk memperbanyak volume semen dan juga menjaga kehidupan spermatozoa untuk waktu tertentu. Contoh bahan yang dapat digunakan adalah trisitrat kuning telur, dikarenakan dapat memiliki sifat buffer dan juga sumber asam amino bagi spermatozoa. Pengenceran semen dilakukan dengan menambahkan bahan yang dapat memenuhi nutrisi sperma ke dalam semen yang sudah lolos seleksi. Kemudian yang terakhir adalah pembuatan semen beku. Pembuatan semen beku terdapat atas 3 tahap, yaitu yang pertama quality control 1, quality control 2, dan quality control 3. Langkahnya, pertama semen diencerkan menggunakan pengencer, lalu semen akan diekuilibrasi, kemudian dilanjutkan proses filling, sealing, dan printing. Kemudian masuk ke proses freezing, yang dimulai dengan strain yang diletakkan pada rak hitung. Lalu diletakkan pada permukaan N2 cair dalam box freezing. Setelah itu akan diuji kualitasnya. Semen yang lolos akan dibukukan, lalu akan dilakukan proses post-thawing motility. Demikian materi acara 4 yang dapat saya sampaikan. Halo semuanya, saya Suratman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum acara 5, yaitu mengenai deteksi birahi, perkawinan,
inseminasi buatan, indikator keberhasilan perkawinan, dan deteksi kebuntingan. Yang pertama adalah mengenai deteksi birahi. Deteksi birahi merupakan proses pemeriksaan yang bertujuan untuk mengetahui apakah ternak dalam kondisi birahi atau tidak. Deteksi birahi penting dilakukan sebelum dilakukannya proses perkawinan pada ternak, baik itu perkawinan secara alami maupun secara inseminasi buatan. Deteksi birahi biasanya dilakukan melalui scoring birahi. Scoring birahi merupakan cara untuk menilai kualitas birahi pada ternak. Semakin tinggi kualitas birahi pada ternak, maka penilaian akan semakin akurat dan perkawinan yang dilakukan akan semakin tepat. Selanjutnya mengenai perkawinan. Perkawinan alami merupakan perkawinan di mana pejantan menyalurkan sperma langsung ke dalam saluran reproduksi betina, tanpa alat bantu maupun tanpa bantuan dengan manusia. Nah, dalam usaha peternakan, perkawinan alami ini dinilai kurang efektif karena memiliki tingkat keberhasilan yang rendah serta menghasilkan keturunan dengan kualitas genetik yang kurang unggul jika dibandingkan dengan inseminasi buatan. Nah, perkawinan alami pada ternak umumnya itu melewati 3 tahapan, yaitu prakopulasi, kopulasi, dan pasca kopulasi. Selanjutnya mengenai inseminasi buatan. Inseminasi buatan merupakan proses memasukkan sel sperma jantan ke saluran reproduksi betina dengan bantuan manusia. Keunggulan dari inseminasi buatan ini adalah tingkat keberhasilan bunting yang tinggi, kemudian perbaikan mutu genetik yang cepat, dan menghemat biaya pemeliharaan pejantan serta menghambat penularan penyakit kelamin pada ternak. Nah, proses dari inseminasi buatan ini dimulai dari proses seleksi terhadap pejantan-pejantan unggul, kemudian penampungan semen maksud saya, kemudian uji kualitas semen, pengemasan semen dalam straw, dan pendeposisian semen ke dalam saluran reproduksi betina. Selanjutnya adalah mengenai indikator keberhasilan perkawinan. Indikator keberhasilan perkawinan dapat diketahui melalui berbagai metode, misalnya conception rate, non-return rate, dan service per conception. Conception rate merupakan nilai yang didapat dengan menghitung jumlah sapi betina yang bunting pada saat inseminasi pertama. Semakin tinggi nilai conception rate, maka menunjukkan bahwa ternak semakin subur. Nah, kemudian non-return rate merupakan presentase ternak yang tidak lagi meminta kawin atau inseminasi buatan lebih lanjut selama setelah 30-60 hari setelah dilakukannya inseminasi buatan. Standar untuk nilai non-return rate adalah di atas 60%. Selanjutnya, mengenai service per conception, diartikan sebagai pelayanan yang dilakukan untuk menghasilkan kebuntingan atau conception. Terakhir mengenai deteksi kebuntingan. Deteksi kebuntingan merupakan metode yang dilakukan untuk mengetahui apakah ternak sedang mengalami bunting atau tidak. Deteksi kebuntingan ini dapat dilakukan dengan berbagai metode, misalnya diagnostik, palpasi rektal, dan palpasi puting. Diagnostik merupakan metode yang dilakukan dengan cara memasukkan urin sapi ke dalam tabung diagnostik dan meneteskan larutan pendahuluan diikuti dengan larutan penegas. Nah, kebuntingan dapat dideteksi apabila pada tabung diagnostik terdapat endapan. Kemudian selanjutnya mengenai palpasi rektal. Palpasi rektal merupakan metode yang dilakukan dengan cara memasukkan tangan ke dalam rektum ternak untuk dilakukan perabaan terhadap uterus. Palpasi rektal didasarkan pada kondisi uterus, ovarium, dan pembuluh darah pada uterus. Palpasi puting. Palpasi puting merupakan metode yang dilakukan dengan cara mengurut puting susu pada ternak. Ternak yang bunting akan ditandai dengan keluarnya cairan putih kekuningan dari puting ternak. Demikian tadi penjelasan mengenai acara 5. Sekian dari saya, terima kasih.
Baiklah, demikian tadi review materi praktikum ilmu reproduksi ternak dari kelompok 10A. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian kata maupun dalam pembuatan video ini, kami mohon maaf. Dan atas perhatian teman-teman semua, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.